siapapun jangan pernah tutup informasi dari situ, karena dari mereka pun, dari hal-hal kecil ya, bahkan mereka yang nggak tahu data pun pasti mereka punya analisa sendiri, walaupun mungkin nggak terbesit lah di pikiran mereka tentang data gitu. Tapi di sini kita bakal belajar nih, oh dari pemikiran orang ini itu bisa kemana gitu. Itu penting. Kita harus selalu membuka peluang informasi ya. Itu penting banget. Terus yang kedua, nah ini berdasarkan pengalaman pribadi saya nih ya. Jadi ketika saya provide data yang salah, saya itu selalu down. Saya selalu, aduh, gimana nih ya, datanya salah lagi kayak gitu. Saya selalu kayak gitu, tapi di sini saya belajar nih. Ketika saya salah, disinilah pelajaran terbaiknya. Jadi kita harus nggak boleh ngedon lah. Salah itu nggak masalah kok gitu. Jadi kita harus terima, dan kita juga harus terima ya kesalahan kita itu seperti apa gitu loh. Karena ya karena dari salah itu kita pasti belajar nih sesuatu yang baru kayak gitu. Terus bisa juga dari workshop, webinar. Saya dulu sering banget sih ikut workshop Tableau gitu-gitu, SQL itu saya sering sih. Jadi dari situ ya, walaupun misalnya nih ya workshopnya itu basic sih ya, workshop basic, tapi di situ percaya deh, di situ tuh pasti ada tips and trick kecil yang kalian tuh kelewat biasanya, kayak Ya, gitu. Menarik. Terutama terkait dengan poin workshop dan webinar ya. Saya tuh baru break di data itu, baru shifting karir, karena sebelumnya saya 2 tahun kerja di NGO ya. Jadi ke NGO dulu saya, terus sudah itu langsung ke karir. Dan betul itu yang terakhir tuh yang workshop webinar itu saya hampir tiap hari ya kayaknya kalau nggak salah cari-cari workshop webinar terkait dengan data, dan kemudian join dengan komunitas-komunitas data, sehingga sekarang alhamdulillah pengetahuan terkait data juga sudah lumayan bagus lah ini. Menarik insight-nya. Jadi luas ya. Ya, luas banget, karena kadang ini ya, di buku pelajaran itu kita nggak mendapatkan insight-insight yang lebih ke praktisi. Iya, betul. Karena kan biasa tuh kayak teori kan ya. Tapi kalau misalnya di workshop dan webinar atau mungkin course, itu kita bisa mendapatkan insight-insight dari praktisi. Jadi kayak best practice dari mereka itu bisa didapatkan sama kita, kayak gitu kan. Iya, betul. Oke, mungkin untuk sesi pertama akan selesai di sini. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita membuka sesi tanya jawab, nah ini seperti yang saya janjikan tadi. Nah, akan ada hadiah 10 merchandise bagi teman-teman sekalian yang ikut kuis bingo. Nah, caranya gimana? Caranya silakan cek di Instagram RMDS Narasiodata, @narasiodata, itu ada template-nya nanti yang kayak gini, yang kayak itu breaking a career as a data analyst, itu nanti ada di situ. Terus sudah itu screenshot highlight bingo, lingkari yang sudah kamu lakukan, jangan lupa screenshot dan upload ya. Nanti kalian tag Narasiodata, dan 10 pemenang tercepat akan berhasil bingo akan mendapatkan hadiah khusus dari Narasiodata. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan langsung cek di @narasiodata, itu ada beberapa ininya. Tuh, ada yang bisa Tableau, terus punya background IT, selfie dengan Mas Oka nih. Selfie dengan Mas Oka, bahkan ada di ininya nih, di bingonya. Jadi Mas Oka tolong nanti pasang gaya-gaya yang ini ya, gaya-gaya yang tampan gitu ya. Saya sukanya gaya lucu sih, Mas. Waduh. Saya imut soalnya. Oke. Karena ini nanti fotonya Mas Oka bakal terpampang nih di Instagramnya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya mungkin setelah ini saya ingin mengingatkan juga, nanti di akhir sesi kita akan ada feedback. Jangan lupa isi feedbacknya untuk mendapatkan sertifikat, dan juga akan ada cashback Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang dari Dana Cita. Oke. Terima kasih. Ini kita mulai di sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Ya. Saya lihat dulu.
pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wow, banyak banget ya. Oh, banyak banget ini orang yang tertarik berkarir di bidang data nih. Tuh ya, Keren ya. Pada excited banget ya Mas ya terkait pada data ya. excited banget. Nah, ini ada dari siapa nih? Oh ya, saking banyaknya ini nggak bisa. Dari Raden Roro, mau tanya Kak, cara kita tahu kalau kita sudah kompeten untuk melaksanakan pekerjaan data itu kayak gimana ya? Oke, kalau di sini untuk kompeten itu tarafnya tergantung sih ya, beda-beda ya. Cuman dari kita cara ngelola data sih biasanya. Kalau saya ya, gimana caranya ngelola data, terus seberapa cepat sih permintaan user yang kita berikan gitu. Itu service level agreement-nya itu seberapa cepat sih gitu. Nah dari situ kita bisa lihat tuh kita inkompeten atau enggak, kita kompeten atau enggak seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Kayaknya ini calon-calon ini ya, pegawainya Dana Cita nih. Selamat malam Kak. Saya mau tanya nih, fitur-fitur apa saja yang dikerjakan sebagai data analis jika suatu saat, fitur-fitur mungkin maksudnya ini ya, apa namanya, aplikasi-aplikasi ya mungkin. Jika Oh, suatu oke. saat nanti saya kerja di Dana Cita, apa aja nih kalau misalnya di... Pengen ke Dana Cita ya. Oke, kalau untuk tools-toolsnya itu mungkin pelajarin SQL sih ya. Paling paling tepat sih pelajaran SQL, Excel, SQL. Kalau bisa sih Python ya. Python sekarang lagi dibutuhin banget dan sekarang juga saya lagi nyari nih Mas sebenarnya course-course-nya Python kayak gitu. Nah, itu sekarang ternyata penting loh. Hmm, Iya, untuk cleansing data saya belajar-belajar pelan-pelan ya, itu cleansing data penting banget pakai Python. Jadi mungkin bisa, tapi pelan-pelan sih. Mungkin bisa dari SQL dulu atau Excel, Excel dan SQL. Excel dan Excel. Itu yang paling simpelnya yang bisa Iya, di... betul. Menarik. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada Excel-nya nganggur di ini, di laptopnya daripada nganggur aja, pakai belajar data. Banyak kok Pelajari. sekarang ya Mas ya yang Uh, ngasih data-data dummy di hmm, internet tuh banyak banget. Jadi kalian bisa pelajarin lah pelan-pelan dari situ. Oke. Nah, nih ada pertanyaan dari Muhammad Khairuddin. Ini sebenarnya pertanyaannya tadi ada sebagian udah dijawab, jadi nggak akan saya tanyakan yang ini. Kira-kira bagaimana resiko dan peluangnya untuk berkarir di bidang data analis? Oke, resiko ya. Resiko dan peluang. Peluang. Oke, kita ngomong peluang dulu ya, baru resiko ya. Oke. Peluang data analis itu sangat besar. Hmm. Sangat banyak sekarang apalagi di tahun 2021 ya. Perusahaan-perusahaan itu pasti nyari data, nyari orang data. Karena data itu penting banget sih. Apapun itu sektor industrinya pasti ada yang namanya orang data sih. Itu peluangnya. Peluangnya Hmm. sangat besar. Untuk resiko itu tergantung dari gimana cara kita menyikapi ini sih, menyikapi pekerjaan itu sih sebenarnya. Kayak tadi contohnya kan kalau salah, nah itu resikonya besar. Tapi kalau kita lebih teliti, itu resikonya bakal lebih kecil. Dan Hmm. dan orang data tuh benar-benar dipakai kok sekarang. Jadi Hmm. resiko untuk misalnya apa ya, contohnya terkena PHK atau itu sangat jauh sih menurut saya. Oke. Karena data sekarang dibutuhkan banget ya. Iya, data dibutuhkan banget dan kita tuh ya tadi kita tuh kayak ngasih, kita tuh kayak keep secret ke data-data perusahaan gitu loh. Jadi Hmm. mungkin perusahaan-perusahaan itu bakal mikirin dua kali buat nyoki kamu gitu, nyoki kalian gitu. Betul banget. Sekarang perusahaan-perusahaan itu dia mulai ke transformasi digital ya, di mana kalau transformasi digital setahu saya ya dia bakal banyak menggunakan data untuk ngedrive bisnisnya mereka kan. Jadi Iya ya betul. eh, bahkan saya pernah baca ya kalau nggak salah di laporannya laporannya McKinsey kali ya. Saya Mhm. pernah baca itu sekarang tuh katanya ya 2021 itu
produksi data per tahun itu sampai 79 zettabytes. 79 zettabytes itu kalau mau di ini kan apa namanya dikonversikan itu sampai 79 triliun gigabytes. Itu saking banyaknya. Saking banyaknya apa namanya data yang mau diolah. Jadi profesi data ini bakal menjadi profesi yang tetap aman ya untuk kedepannya. Kayak gitu kan. Pasti aman banget di data, karena gini, sekarang semua perusahaan nih Mas ya, ngambil decision maker itu pasti dari data sih. Nggak mungkin dia ngambil misalkan harga lagi turun dia tiba-tiba jual gitu. Itu kan nggak ada unsur datanya kan, nggak ada analisanya kan, kayak gitu contohnya. Atau tapi sebenarnya misalnya nih ya, kalau harga lagi turun otomatis kita bisa aja beli gitu kan. Jadi ada analisa-analisa kayak gitu pasti berdasarkan data sih. Jadi menurut saya benar-benar aman ya data. Orang-orang data tuh pasti aman sih ke depannya. Oke. Terima kasih Mas. Nah ini kan Mas Oka juga tadi mengatakan bahwa Mas Oka ini Tableau engineer ya. Ya betul. Kira-kira tips untuk memulai sebagai Tableau engineer itu kayak gimana? Tableau itu apa sih kayak gitu? Oke. Jadi Tableau itu kalau orang nyebutnya Tableau sih biasanya. Saya juga Tableau. Nah, jadi Tableau itu sebuah tools data visualisasi ya. Jadi kita dari data itu kita konversiin ke bentuk visual nih. Gimana caranya supaya orang-orang itu mengerti data kita dengan hanya sekali lihat. Bisa aja kayak gitu. Karena ya kalau untuk pelajaran Tableau sendiri, sekarang Tableau itu udah ngeluarin lisensi untuk student biasanya, dan itu gratis, itu free, dan kalian bisa coba download di www.tableau.com. Itu mereka kasih lisensi gratis untuk student, jadi kalian bisa coba di situ. Itu banyak, dan tutorial Tableau tuh banyak banget ya, di YouTube banyak banget. Jadi mulai dari hal-hal kecil gitu bisa kok, mulai dari YouTube. Saya juga belajar kadang otodidak sih, di YouTube saya belajar, di community-nya Tableau kayak gitu-gitu saya pelajarin. Iya sih, kalau sekarang saya juga pakai Tableau ya, dan Tableau itu memang memudahkan banget. Pertama kalau kita mau analisis data dan menampilkan visualisasi data untuk dipresentasikan ke top level management, itu enak banget untuk digunakan. Tinggal drag and drop, terus udah itu ya ada coding-codingnya juga sih, tapi sedikit. Ya jadi gampang banget kan ya Mas ya. Gampang jadi banget. Ya easy to use lah kalau Tableau itu sebenarnya. Itu yang Tableau itu bisa dijadikan portofolio nggak sih Mas? Oh bisa. Bisa banget. Iya, bahkan CV saya itu pakai Tableau loh Mas. Oh iya ya. Nah, kemarin di share ya. Ya, jadi saya bikin CV itu pakai Tableau, dan itu lumayan banyak ya peminatnya ya ternyata ya. Maksudnya setiap kali saya interview, saya kasih Tableau itu, bukannya saya sombong atau apa nih, bukan saya sombong atau apa, pasti dipanggil sih biasanya. Jadi karena ya Tableau itu banyak bisa kita kreasiin banyak sih. Apapun itu bisa kita kreasiin dengan Tableau. Kita juga harus kreativitas. Makanya saya bilang tadi asah logika kan. Nah, asah logika itu contohnya hal-hal kecil kayak gini. Oh, ternyata CV juga bisa dijadiin Tableau bisa dibuat CV ya, gitu. Portfolio kita bisa dilihat dari situ sih. Jadi nanti analisanya di Excel, visualisasinya di Tableau kan ya? Iya, betul. Oke, menarik. Oke, itu bisa jadi portofolio teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman sekalian berpikir portofolio itu cuma berkisar pada coding, visualisasi data juga bisa jadi portofolio. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian mau ada portofolio di bidang coding, kalian bisa upload portofolionya kalian di GitHub mungkin ya. Kalau dari saya sendiri mungkin memberikan saran itu, atau mungkin teman-teman kalau misalnya rajin menulis bisa menulis di Medium. Di Medium itu bisa. Karena saya juga lihat, saya sering baca-baca Medium dan banyak orang yang upload portofolionya di situ. Itu cara bangun portofolio. Nah, Mas Oka nih, selamat malam Kak, izin bertanya untuk narasumber. Untuk menjadi seorang data analis, ada nggak? Ya ini
ini akan masuk nih. Ada nggak sertifikasi khusus? Ya. Atau ikut kursus or basic course yang harus diikuti? Terima kasih, Kak. Iya. Sebenarnya ini udah kejawab sih, Mas. Sudah kejawab. Narasio adalah jawabannya. Narasio adalah jawabannya. Nanti ada ini ya, nanti ada apa namanya promo yang akan kami berikan nanti di akhir. Silakan stay sampai akhir, isi feedbacknya, dan kami akan memberikan cashback 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Ada yang beruntung ya? Oke, itu nanti ada ini ya. Nanti saya jelaskan ya ininya terkait dengan certified data scientist itu kayak gimana. Nah, oke. Ada beberapa lagi ya. Sampai pusing ya Mas Khalil ya. Saking banyaknya ya. Ini banyak banget. Nggak tahu saya. Karena ini rata-rata pertanyaannya itu pertanyaan yang double. Terus sudah dijawab tadi. Ini yang kayak bahasa pemrograman, ini udah tadi dijawab Python, Tableau, Excel, itu udah teman-teman. Terus siap. Wah banyak. Tapi double. Ada key pointer. Keren. Teman-teman di sini pada excited semua ya. Salut sih. Keren. Bagaimana langkah ini udah. Oke, mungkin ini ya. Ada satu pertanyaan lagi. Apa key point yang harus kita perhatikan ketika kita menganalisa data? Jadi pertama kali lihat data, oh ini nih yang harus dilakukan. Oke. Kalau key point-nya itu adalah sebenarnya gampang ya menentukan key point itu. Kita lihat dari sisi user sih. Oke, kita banyak ya poinnya. Yang pertama itu kita bisa lihat dari sisi user. Dari sisi user kan kita harus tahu nih, dia butuhnya apa, analisa-analisa apa nih yang mereka butuhkan, contoh analisa penjualan, contoh analisa banyak hal gitu. Jadi yang pertama, key yang paling penting itu adalah di usernya dulu. Kalau emang ada yang permintaan ya, tapi kalau nggak ada permintaan, kita data analis tuh bisa juga cari key-nya di luar. Contohnya kayak misalnya nih teman-teman kayak punya temen kerja di bank misalnya. Oh ternyata saling sharing aja gitu mungkin sama orang data tuh bisa saling sharing. Nah kalau di sana tuh analisanya seperti apa sih gitu. Nah di situ nanti kita bakal bisa terapin di perusahaan kita juga gitu. Jadi banyak kita sih. Melihat studi case dari tempat. Iya betul. Kita harus lihat studi case-nya dulu nih. Gimana poin-poinnya gitu. Betul. Biasanya sih ya betul. Kalau dari saya, mungkin saya juga sharing ya terkait dengan gimana sih kalau misalnya key-nya ketika kita melihat data. Kalau saya pribadi biasa ketika lihat data itu kita bisa pakai 2 pendekatan. Asik, 2 pendekatannya. Nah, bukan berarti apa namanya jodoh aja yang kita bisa dekati, tapi data juga. Ya. Pendekatan pertama kita bisa lihat dari kira-kira masalah apa sih yang bisa dibangun dari data ini. Jadi kita lihat datanya, setelah kita lihat, oh ini nih masalah yang bisa di up di datanya. Atau kita bisa itu yang tadi Mas Oka bilang, yang business requirement itu ya, bisnis apa namanya, user ini ya, user requirement kan. Iya, user requirement. Ada yang memang masalahnya langsung didefinisikan sama usernya, oh cari masalah ini nih, terus itu nanti kita yang jawab pakai data, terus atau pendekatan kedua yang tadi, pendekatan kedua itu kita lihat datanya dan ini ada satu masalah yang kita bisa selesaikan kayak gitu. Itu menarik sih ininya, apa namanya, salah satu yang menurut saya kita bisa gunakan untuk menganalisa data. Jadi business understanding-nya dulu, terus itu data understanding-nya. Oke. Oh, kok banyak banget. Oh ya, Mas Oka, tadi kan kita udah berbicara terkait dengan ini ya, terkait dengan platform data analis. Nah, kalau misalnya platform task management itu ada nggak? Platform task management itu seperti apa ya contohnya? Saya belum ada gambaran. Trello atau apa gitu yang apa namanya yang untuk mengatur kerja-kerjanya Mas supaya terstruktur gitu. Oh ini nih yang harus saya kerjakan dulu. Oke.
Jadi yang kadang di data analis juga kita bisa bikin otomasi sih Mas. Jadi data itu benar-benar terstruktur. Jadi kita yang pertama juga kita harus lihat dari prioritinya sih. Priority datanya itu seperti apa gitu. Jadi kebutuhan mana yang paling dibutuhkan gitu, yang paling dipercepat gitu. Tapi di satu sisi biasanya juga saya pakai SQL scheduler ya. Jadi di situ lebih gampang juga sih. Jadi kita bisa atur waktu sembari scheduler jalan ya kita bisa kerjain yang lain juga gitu loh. Jadi tasknya lebih teratur ya? Iya, jadi kita bisa ngatur dari situ sih. Gampang banget sih sekarang pelajarannya juga banyak di Google kok untuk yang scheduler gitu-gitu. Jadi kita lebih terstruktur. Oke, oke. Mas, gimana nih caranya untuk berkarir di bidang data analis, tapi saya bukan dari latar belakang IT? Data analis nggak harus IT kok. Jadi ada juga data analis yang dari ekonomi juga ada, dari ya biasanya data analis itu dari matematika, statistik sama IT sih ya sebenarnya ya biasanya ya. Cuman banyak kok di luar sana yang mereka tuh ekonomi gitu. Jadi kalau kalau saya saranin pelan-pelan pelajarin data. Misalkan kalian, jadi ada kemungkinan juga nanti kalian di perusahaan mungkin bukan data analis nih. Jadi bukan di data analis, tapi kalian bisa kok belajar data analis. Gimana caranya kalian ngobrol? Kalian harus buka koneksi. Kalian harus buka koneksi sama orang-orang yang punya akses ke data. Nah, di situ bilang aja, saya tertarik sama data. Karena banyak kok teman saya yang pindah haluan ya dari divisi apa jadi divisi apa gitu. Karena mereka berani buat ngobrol. Mereka berani buat berbicara ke orang yang punya privilege data gitu. Nah, jadi di sini baru pelan-pelan nih kita mulai berkarir di bidang data tuh dari sini. Jangan terlalu buru-buru gitu, tapi pelan-pelan aja sembari belajar gitu. Dan ketika emang kita udah nanti dapat kesempatan, buktiin bahwa kita emang bisa untuk berkarir di bidang data. Gitu sih. Sepakat dengan Mas Oka. Saya juga ini ya, ada cerita temanku ada dari sastra bahkan ya. Oh iya, dari sastra malah. Dari sastra, jauh banget. Dari sastra belajar, tapi ini kan dia tuh punya pengetahuan terkait dengan ya struktur bahasa. Makanya sekarang dia meskipun dia sastra, dia fokusnya memang ke pengkajian bahasa dengan menggunakan data. Keren nggak? Waduh, itu menarik banget sih Mas. Itu baru sih, itu kreatif banget sih. Natural language processing namanya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau berkarir di bidang data, itu ada natural language processing sendiri. Jadi itu proses pengolahan data ini ya. Kayak misalnya contoh mungkin kita mau analisa data Twitter, itu kita bisa juga, atau mungkin kita analisa data Facebook, kita juga bisa kayak gitu. Jadi ya mau tahu gimana cara belajarnya, makanya ikut narasi data. Ikut dong narasi data. Bagus ya masuk-masuknya ya? Iya dong, masuk dong. Oke. Wah, ini ada dari ini ya. Baru mau nanya nih, yang relate sama jurusan sastra. Ya, ya ada kok, Mbak. Ada, Mbak. Jadi apa namanya? Sastra itu bisa. Jadi sastra itu salah satunya memang dikaji di bidang data. Kayak contoh kita melihat sintaksisnya dan segala macam, kayak itu bisa. Masuk Kak, tunggu. Ini kayaknya udah tadi ya, proses menganalisis data sudah tadi. Terus apa lagi ya? Saya lihat di Q&A dulu ya. Ini tadi sudah tipsnya Mas, soalnya terkadang saya bingung menentukan problem statement. Itu problem statement kita bisa lihat tadi di jawabannya juga Mas Oka, sesuai dengan research requirement. Nah ini, Mas, kalau misalnya ada nggak tips dari Mas Oka kalau kita mau belajar data, tapi mulai dari mahasiswa? Banyak banget ya, mulai dari mahasiswa lagi. Itu benar-benar terbuka lebar banget sih mahasiswa itu sih. Jadi ketika emang waktu-waktu senggang itu biasanya mahasiswa tuh pasti harus banget ya. Ini menurut saya harus
harus banget ngisi ngisi jam lah, ngisi jam waktu mereka yang banyak kosong gitu loh. Nah, di sini nih kalian bisa belajar banget soal data. Coba cari misalnya kayak internship juga banyak kayak gitu kan. Dari situ banyak sih. Tapi kalau untuk pelajaran mungkin sekarang kan mahasiswa itu pasti megang laptop ya atau megang komputer gitu ya. Nah, dari situ kan ada Excel-nya. Nah, itu pelajarin aja dari situ. Hmm, Pelan-pelan oke. gitu. Cari case-case yang ada di Google tuh banyak kok case-case yang ini. Nanti nah dari situ pelan-pelan terasa tuh. Oke, oke, oke. Kayaknya ini pertanyaannya masih sangat banyak, cuman kita terbatas dengan waktu juga. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Dan rata-rata pertanyaannya memang pertanyaannya terlalu teknis, ada yang terlalu teknis, terus itu ada yang pertanyaan yang double-double. Apalagi ya pertanyaan? Berarti mereka benar-benar excited mas sama data. Ini banyak Saya banget. appreciate sih kalau orang-orang yang pengen nanya tuh saya appreciate banget sih. Oke. Kalau bagus pakai aplikasi apa? Udah. Ya kayaknya udah sih. Oke, karena pertanyaannya rata-rata double dan ada juga beberapa terlalu spesifik. Oh ini nih, ini ada. Mas Oka, gimana sih caranya untuk menentukan variabel-variabel? Mungkin ini untuk ini ya, untuk apa namanya, mungkin biasa di tag dulu ya. Menentukan variabel-variabel yang kita gunakan untuk visualisasi data di table. Oke, jadi kalau menentukan variabel-variabel ini karena Tableau itu sebenarnya udah otomasi ya, udah otomatis bahwa dia akan mengenerate variabel-variabel itu sendiri. Contohnya misalnya kolom itu berupa angka nih, kolom itu berupa angka dia bakal langsung generate kok ke amount misalnya ke number, numerik itu udah pasti. Terus dan di Tableau juga itu bisa kita casting mas. Jadi dari number ke teks itu bisa, dari tanggal ke teks itu bisa, dari teks ke number kalau ada numbernya bisa. Kayak gitu sih. Kalau misalnya mungkin mas untuk satu case ya, mungkin kayak case penjualan itu yang kita lihat data apa aja sih? Oke, kalau untuk case penjualan kita biasanya itu adalah berapa uang yang kita keluarkan, berapa uang perusahaan yang kita keluarkan. Contohnya kayak apa ya? Saya agak bingung kalau ngasih contohnya. Mungkin sales penjualan bank apa gitu ya, bank A gitu di sini. Nah, di sini key pentingnya itu adalah, oh berarti total penjualan di cabang tersebut aja gitu loh. Nah, itu dari situ kita bisa lihat nih. Terus bisa kita kombinasiin juga sama tanggal Ya, per betul. bulan, per tahun atau per apa. Nah, dari sini kita bisa bedah ketika data itu udah muncul, udah keluar, udah generate, kita bisa bedah nih di sini pelan-pelan. Oh, kenaikan berapa persen nih dari ini. Nah, dari sini kita bakal analisa. Contohnya kayak prediksi, misalkan oh berarti rata-rata penjualan kita 5% per bulan kenaikannya. Nah, dari situ itu adalah insight yang benar-benar dibutuhkan gitu loh. Apalagi kalau Seperti itu misalnya sih di contohnya. Tableau langsung ini ya, misalnya contoh kita taruh apa namanya penjualan itu di kolom, terus dari itu eh, apa namanya tanggal itu di row-nya mungkin misalnya atau Ya, kebalik, seperti itu kan langsung tergenerate ininya ya. iya dia Eh, langsung generate sendiri kok. Di Tableau langsung otomatis. Makanya Tableau menurut saya sih recommended ya buat melakukan itu. langsung tergenerate kurvanya kayak gitu kan ya. Iya, betul. Jadi kita bisa langsung pilih juga sih nantinya kalau di Tableau biasanya seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Oke, Karena ini pertanyaan yang menurut saya menarik ya. yang menarik dan tidak double. Ini banyak banget yang double. Mas Oka, izin tanya, kalau misalnya untuk daftar internship, nah untuk membuat CV kita unggul itu kayak gimana? Oke, sebenarnya banyak ya CV yang unggul. Jujur, jujur ya CV saya itu juga CV-nya katro mas.
Jadi benar-benar formal, cuman CV hitam putih gitu kalau formalnya. Nah, tapi di sini saya bikin menariknya karena saya punya skill kan. Karena saya ada Hmm. skill Tableau, jadi saya bikin itu menarik nih. Nah, terus itu harus disesuaikan juga ya sama kalian gitu ya. Kalau Hmm. bisa sih untuk CV-CV yang internship seperti itu, perbanyak kayak contohnya volunteer. Biasanya volunteer nggak terlalu minta banyak sih. Nah, itu diperbanyak CV-nya. Di CV-nya kita itu kita harus perbanyak juga volunteer gitu-gitu. Nah, dari situ perusahaan tuh biasanya ngelihat aktif atau enggaknya sih. Jadi, nah, di situ adalah karir pertama buat kita masuk ke internship. Bisa aja internship data gitu-gitu. Kalau internship kita nggak akan muluk-muluk sih biasanya sih Mas. Maksudnya eh, pasti nyarinya kalau emang dia nggak bisa data kan kita bakal ngajarin karena itu internship gitu loh. Jadi Hmm. emang internship dicari bukan karena dia jago, enggak kok. Tapi karena emang ada orang-orang yang mau belajar dan dia mau aktif gitu loh. Hmm. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian. Ini udah 1 jam lebih. Seru ya kita ngobrol ya Mas ya. Seru, seru, seru. Kalau misalnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, nanti kita langsung bertanya aja di Mas Oka ya. Mas Oka ada kontaknya ya? Atau yang mungkin mau di-share atau kayak gimana? Ada kok follow aja LinkedIn saya atau IG saya itu boleh. Hmm. Follow at Oka Renzo ya. Oka Renzo di Kalau di LinkedIn Oka Renzo, kalau di IG itu Renzo Oka. Dibalik. dibalik ya, dibalik. Iya, Oke, terima kasih banyak Mas Oka atas kesempatannya pada hari ini. terima kasih banyak Menarik Mas sekali Khalil. apa namanya ngobrol dengan Mas Oka kurang lebih ya 1 jam. Ya, saya senang banget Ketemu. nih udah diundang ke acara ini nih jadi speaker. Hmm. Itu seru banget sih, apalagi kita bisa ngobrol bareng ya Mas Khalil ya. Seru Ah ya, banget. ya. Oh, menarik. Oke, terima kasih banyak Mas Oka atas kesempatannya. Terima kasih Uh, banyak Mas Khalil. hmm, Oke. Selanjutnya teman-teman yang teman-teman tunggu nih. Aduh, oke. Yang teman-teman tunggu, silakan share screen. Wah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas terkait dengan gimana sih berkarir di bidang data analis ya khususnya. Tapi di sini kita bakal lebih spesifik lagi nih. Nanti akan membreakdown apa sih kelebihan dari berkarir di bidang data. Itu akan semua rasa penasaran teman-teman akan terjawab dengan mendaftar di kursus yang kami sediakan. Jadi kursus kami yang kami sediakan ini cukup beragam ya. Ada junior data analis bagi teman-teman sekalian yang mau berkarir di bidang data. Itu kalian misalnya belum ada background data, kalian bisa mendaftar sebagai junior data analis. Prasyaratnya tidak ada. Nah, sebagai junior data analis ini kalian akan belajar terkait mengenali tipe-tipe data, menyiapkan data untuk diolah dan dianalisis, terus mengolah data untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk memecahkan masalah, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Jadi kita akan lebih berbicara terkait dengan analisis deskriptif, kayak gitu. Jadi kita akan melihat dari segi menjawab problem bisnisnya kita kayak gimana. Jadi seperti itu. Lebih kepada analisa data deskriptif. Mungkin kita di sini juga akan berbicara terkait dengan statistika dasar seperti itu. Nah, selanjutnya ada Certified Junior Data Scientist. Nah, ini lebih advance nih daripada data analis. Jadi kalau misalnya data analis dari tadi sudah sudah berbicara terkait dengan deskriptif analitis, deskriptif analis. Nah, di sini kita mulai masuk nih di prediktif. Prediktif itu adalah mencoba untuk melihat lebih jauh masa depan. Asik. Bukan peramal ya, tapi memang melihat tren-tren yang akan terjadi ke depan. Itu bisa. Nah, di sini kalian akan belajar terkait dengan web scraping. Web scraping itu cara untuk mengambil informasi di internet itu seperti apa, nanti akan dipandu oleh mentor-mentor hebat di sini, dan kalian akan belajar terkait dengan konsep dan
metode machine learning. Algoritma-algoritma yang digunakan juga mungkin seperti clustering, ataupun mungkin regresi, ataupun mungkin kalian juga belajar terkait dengan klasifikasi, atau kalian juga mungkin belajar terkait dengan case-case tertentu, mungkin misalnya kayak customer segmentation, atau apa, itu juga akan dipelajari di sini, tapi yang masih dasarnya. Oke. Terus itu kalian juga akan belajar terkait dengan teknik machine learning dan implementasinya di bidang bisnis. Jadi machine learning ini bukan sekedar alat doang ya, tapi alat-alat yang bisa menjawab permasalahan bisnis teman-teman. Ya gitu. Misalnya contoh saya ingin ini nih, saya ingin supaya produk saya bisa saya deliver ke customer yang tepat. Nah, itu kita bisa pakai customer segmentation. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini setelah kalian udah lulus di junior data scientist, kalian bisa masuk ke senior data scientist. Nah, ini lebih advance lagi nih, teman-teman. Kita akan belajar terkait dengan konsep forecasting, untuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Ya, data terstruktur itu kayak data yang ada di table, terus data yang tidak terstruktur itu kayak data gambar dan segala macam itu. Terus sudah itu, cara melakukan pengujian dari sistem atau model machine learning itu juga kita belajar, dan kita akan belajar terkait membuat recommendation system untuk meningkatkan performa bisnis. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya di prasyaratnya, prasyaratnya bisa dilihat tidak ada. Yang pertama, kalau junior data analyst itu nggak ada persyaratan. Jadi semua bisa join. Tapi ketika kalian menjadi junior data scientist, certified junior data scientist, kalian perlu untuk lulus di junior data analyst, atau kalian lulus asesmen yang kami berikan supaya pas ya dengan ininya, supaya pas dengan ininya tingkat kemampuannya kayak gitu. Nah, sama juga dengan kalau untuk certified senior data scientist itu kalian harus lolos di asesmen, terus sudah itu kalian juga harus lolos di certified junior data scientist. Kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa mendaftar di course.narasiodata.com. Dan sekedar info, sertifikasi ini diterbitkan bukan dari Narasiodata khusus ya, tapi berafiliasi dengan RMDS Lab. Jadi RMDS Lab itu adalah perusahaan data science yang berbasis di California, Pasadena. Jadi ini adalah sertifikat internasional. Kayak gitu. Jadi terutama juga di sertifikat data science, senior data scientist dan junior data scientist ini kalian akan mendapatkan program magang. Program magangnya. Jadi setelah kalian belajar nih, belajar, terus sudah itu kursus, kalian akan diberikan tempat magang untuk menyelesaikan kasus di industri tertentu. Silakan daftar di course.narasiodata.com. Oke, lanjut. Next. Ya, pembayarannya bisa lewat beberapa digital payment ini. Jadi ada beberapa credit card, e-wallet, bank transfers, bisa juga lewat Tokopedia dan Kris. Tapi kita ada penawaran menarik nih dari Dana Cita. Nah, kalian bisa mencicil 6-12 bulan di Dana Cita, dan seperti yang tadi saya katakan, untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan cashback sebesar Rp1.000.000 untuk 5 orang. Nah, ini. Jadi ini silahkan cek di feedback formnya untuk mendapatkan sertifikat, terus sudah itu untuk yang untuk yang Dana Cita itu silahkan scan di itu danacita.co.id/narasiolive. Total cashback sebesar Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang. Ini berlaku untuk audiens di webinar ini, dan pembayaran menggunakan Dana Cita. Kayak begitu. Oke, untuk pemenang yang tadi, yang 10 merchandise nanti akan dihubungi oleh admin.
Jadi silahkan kerjakan ya, kerjakan bingo teman-teman sekalian dan upload di story teman-teman masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini feedback formnya silahkan dicek. Oke, kurang lebih seperti itu. Next. Ya, follow kami di Narasio Data atau di LinkedIn RMDS Narasio Data, terus itu di Danacita _ID dan Danacita. Kami tunggu teman-teman di event selanjutnya. Saya Andi Algibran.